Selamat datang di channel Saham Cuan ya. Di video kali ini kita akan membahas analisis fundamental lengkap dari PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk atau yang dikenal dengan kode saham Teron. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini sepenuhnya bertujuan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Saya harap pembahasan kali ini bisa memperkaya wawasan teman-teman dalam menilai fundamental sebuah perusahaan, khususnya di sektor teknologi digital yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. Pertama, mari kita kenali lebih dekat PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. Perusahaan ini didirikan di Indonesia pada 7 Januari 2011. Dari sisi bisnis, Teron memiliki lingkup usaha yang cukup luas di bidang teknologi, seperti aktivitas pemrograman komputer, pengembangan berbasis kecerdasan buatan, konsultasi dan perancangan IoT, jasa teknologi informasi, perdagangan besar perangkat komputer dan telekomunikasi, hingga perdagangan sepeda motor baru dan bekas, serta suku cadangnya. Dengan cakupan bisnis seperti ini, Teron memiliki peluang untuk menggarap pasar digital dan teknologi yang terus berkembang pesat. Struktur pemegang saham dan manajemen. Dari sisi kepemilikan saham, struktur Teron adalah sebagai berikut. PT Daya Kemilau Nusantara Investama sebagai pemegang saham mayoritas dengan 65,1% atau 1,92 miliar lembar saham. Publik memegang 34,75% atau 1,03 miliar lembang saham. Sedangkan jajaran manajemen yang juga memiliki saham antara lain, David Santoso 0,11% atau 3,17 juta saham. Rudi Budiman Setiawan 0,04% atau 1,23 juta saham. Hal ini menunjukkan kepemilikan manajemen relatif kecil yang biasanya mempengaruhi keterlibatan manajemen dalam resiko dan pengambilan keputusan strategis. Laporan laba rugi atau income statement. Selanjutnya, kita masuk ke kinerja laba rugi perusahaan. Dalam 12 bulan terakhir, Teron mencatat pendapatan sebesar 146 miliar rupiah. Laba kotor sebesar 25 miliar rupiah. EBITDA sebesar 22 miliar rupiah. Namun laba bersih masih negatif 9 miliar rupiah. Ini berarti perusahaan belum mencetak profit. Dari sisi margin, gross profit margin 15,37%. Operating profit margin negatif 55,31%. Net profit margin negatif 58,94%. Semua margin negatif, menandakan beban biaya sangat tinggi dibandingkan pendapatan yang dihasilkan. Dari sisi pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya, pendapatan turun 51,47%, laba kotor turun 134,50%, laba bersih anjlok 499,14%. Ini menunjukkan Teron sedang mengalami tantangan besar dalam menjaga profitabilitas dan pertumbuhan bisnisnya. Neraca atau balance sheet. Berikutnya kita lihat kekuatan neraca Teron. Total aset 295 miliar rupiah, total liabilitas 83 miliar rupiah, total ekuitas 207 miliar rupiah. Dengan ekuitas yang lebih besar dari liabilitas, struktur pemodalan Teron cukup sehat. Dari sisi utang, perusahaan hanya memiliki utang jangka pendek 24 miliar rupiah tanpa utang jangka panjang. Rasio utang terhadap ekuitas debt to equity ratio hanya 0,12. Dan debt to total assets 0,08, menunjukkan ketergantungan yang sangat rendah pada pembiayaan utang. Rasio likuiditas juga tergolong baik. Current ratio 2,22, quick ratio 1,88. Artinya, perusahaan memiliki aset lancar 2 kali lipat dari kewajiban jangka pendek, sehingga dalam jangka pendek, Teron berada dalam posisi aman. Arus kas atau cash flow. Jika kita lihat dari arus kas dari operasi negatif 10 miliar, arus kas dari investasi negatif 41 miliar, arus kas dari pendanaan positif 10 miliar. Kondisi ini menggambarkan bahwa perusahaan membakar kas untuk operasional dan investasi, sementara pendanaan eksternal dipakai untuk menutup kekurangan. Free cash flow juga negatif 10 miliar, yang artinya perusahaan belum menghasilkan kas bersih dari bisnisnya. Untuk perusahaan teknologi yang masih bertumbuh, hal ini tidak selalu buruk.
tetapi tetap perlu dipantau agar tidak terjadi krisis likuiditas. Profitabilitas dan efisiensi. Mari kita lihat seberapa efektif Teron dalam menghasilkan keuntungan. Dari sisi profitabilitas, ROA negatif 2,95%, ROE negatif 4,20%, ROCE negatif 1,18%. Angka negatif ini menunjukkan perusahaan belum memanfaatkan aset dan modalnya secara optimal untuk mencetak laba. Lalu kita cek efisiensi operasional. Cash conversion cycle Teron mencapai 535 hari atau hampir 1,5 tahun. Ini berarti perputaran modal kerja sangat lambat dari pembelian bahan atau layanan hingga kas kembali ke perusahaan. Komponen CCC ini antara lain Days Sales Outstanding 518 hari, Days Inventory 83 hari, Days Payables Outstanding 67 hari. Angka ini menunjukkan piutang perusahaan tertahan lama yang bisa menjadi masalah bagi arus kas. Naik ke valuasi saham. Sekarang kita masuk ke valuasi saham Teron. Dengan market cap sebesar 269 miliar rupiah dan jumlah saham beredar 2,95 miliar lembar. Valuasi saat ini sebagai berikut. PE-TTM negatif 30,82, negatif karena perusahaan rugi. PS 1,84, PB 1,29. Jika dibandingkan dengan median PE IHSG di 8,94, maka Teron masih terlihat mahal untuk ukuran perusahaan yang belum mencetak laba. Investor biasanya hanya bersedia membayar valuasi seperti ini jika melihat prospek pertumbuhan yang sangat menjanjikan. Analisis valuasi dan solvensi. Mari kita dalami lagi angka-angka valuasi dan solvensi untuk memahami posisi Teron lebih jelas. Dari sisi current valuation, current PE annualized negatif 20,65, PE-TTM negatif 30,82, price to cash flow negatif 25,64, price to free cash flow negatif 27,34, EV to EBITDA 13,31, EV to EBIT negatif 106,90. Nilai negatif pada beberapa metrik ini adalah konsekuensi dari kondisi perusahaan yang belum profit dan arus kas negatif. EV to EBITDA yang positif di angka 13,31 menunjukkan harga pasar Teron relatif tinggi dibandingkan kemampuan perusahaan menghasilkan EBITDA. Dari sisi solvensi, perusahaan cukup kuat secara likuiditas. Current rasio 2,22, quick rasio 1,88, debt to equity ratio 0,12, total debt to total assets 0,08. Rasio ini menandakan Teron tidak bergantung pada utang, yang merupakan hal yang positif. Selain itu, Altman Z-Score berada di angka 4,67, yang tergolong aman dan menunjukkan resiko kebangkrutan rendah dalam jangka pendek. Namun interest coverage negatif 0,76 menunjukkan laba operasi belum cukup untuk menutup beban bunga, meski jumlah utangnya sendiri masih kecil. Dividen. Teron hingga saat ini belum membagikan dividen. Fokus perusahaan masih pada pengembangan bisnis sehingga investor yang mencari pendapatan pasif dari dividen mungkin perlu melihat opsi saham lain. Analisis resiko. Beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Pertama, perusahaan masih dalam kondisi rugi dan margin negatif. Kedua, pertumbuhan pendapatan yang turun drastis lebih dari 50%, menunjukkan adanya tantangan serius di pasar. Ketiga, arus kas negatif yang berkelanjutan berpotensi membuat perusahaan tergantung pada pendanaan eksternal. Keempat, siklus konversi kas yang sangat panjang di 535 hari, menandakan piutang tertahan lama dan bisa mempengaruhi likuiditas. Kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, Teron adalah perusahaan teknologi yang modalnya kuat, utang rendah dan potensi pasar yang besar. Namun perusahaan ini masih menghadapi tantangan besar dalam profitabilitas dan pertumbuhan, dengan angka pertumbuhan negatif dan arus kas yang belum sehat. Bagi investor, Teron lebih cocok sebagai saham spekulatif berbasis pertumbuhan, bukan untuk value investing atau dividend investing. Semoga analisis ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman dalam mengambil keputusan investasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update analisis saham lainnya dari channel Saham Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya.